dong. Di minggu ini aku mau kasih pengumuman untuk kalian kalau kita bakal ngebahas tentang Life in Spirit Part 2. Jadi kita bakal ngelanjutin bahasan yang ada di minggu kemarin. Oh iya, ibadahnya kali ini di rumah aja ya, nggak di gereja. Jadi tetap stay healthy dan tetap jaga protokol kesehatan. Oh iya, berikut yang bakal tugas di minggu depan guys. Oke, sekian. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Murid Kristus, antusias! Oke, shalom teman-teman semua. Selamat sore. Hari ini kita mau sama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan. Ya, kedengeran nggak ya? Kedengeran ya. Oke, kalau kedengeran ya nggak apa-apa. Oke. Nah, teman-teman, kan Tuhan mau kita semua adalah murid-murid Kristus. Nah, murid-murid Kristus berarti Yesus Kristus adalah guru kita. Nah, teman-teman, waktu Yesus naik ke surga, sebelum dia naik ke surga, nah, dia pesan. Pada waktu itu dia pesan sama murid-muridnya sedih. Kenapa? Karena selama hidupnya Yesus, murid-murid selalu ikut kemana Yesus pergi, murid-muridnya ikut. Nah, sempat satu saat ditinggal sama Yesus waktu di dalam perahu, waktu mau ke seberang, Yesus bilang, kalian berangkat dulu sampai ke seberang, nanti aku nyusul. Tapi ternyata waktu di tengah jalan ada gelombang besar, mereka takut. Karena mereka tidak bersama dengan pribadi Yesus. Nah, mereka berpikir, waduh, kalau Yesus nanti naik ke surga gimana ya? Nah, ternyata Yesus ada pesan buat murid-muridnya. Nah, mari kita lihat pesan ini. Di dalam kitab Injil Yohanes, kita buka kitabnya, belum ada di PowerPoint. Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-14. Nah, ayat yang keberapa? Kita lihat ayat yang ke-18. Yohanes 14 ayat 18. Oke. Nah, firman Tuhan bilang apa? Yohanes 14 ayat 18. Nah, saya mau bacakan buat teman-teman. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Nah, Tuhan bilang begini, kamu nggak akan sendirian. Kenapa? Karena aku akan datang. Nah, waktu Yesus bilang begitu, murid-murid, kamu akan datang lagi. Tapi apa yang Yesus pesankan kepada mereka? Ayat yang ke-16, ayat sebelumnya. Ayat yang ke-16 dibilang apa? Aku akan minta kepada Bapa bahwa Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ternyata Yesus pergi, tapi nggak pernah meninggalkan murid-muridnya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus akan mengirim seorang penolong yang lain. Yaitu siapa? Nah, ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17 yaitu Roh kebenaran. Nah, Roh kebenaran itu siapa? Itu adalah Roh Kudus. Dunia tidak dapat menerima Dia. Sebab dunia
tidak melihat dia, dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut, kita mau sama-sama berdoa biar Roh Kudus yang Tuhan utus ada bersama dengan kita dan dia akan mengajarkan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Roh Kudus yang diutus oleh Yesus ada di tengah kami. Biarkan Roh Kudus yang mengajarkan kami supaya kami mengenal akan pribadi-Mu dan kami mau selalu terus berjalan bersama-Mu. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, teman-teman, minggu lalu kita belajar bagaimana kita hidup di dalam Tuhan. Hidup di dalam Tuhan yaitu hidup yang selalu dipimpin oleh Tuhan. Nah, maksud dipimpin oleh Tuhan itu apa? Selalu dipimpin oleh Roh Tuhan. Ingat ya, waktu Yesus bilang akan tiba waktunya yaitu sekarang. Bahwa Dia akan mencari penyembah-penyembah. Yaitu siapa? Yang menyembah Bapa di surga, di dalam roh dan kebenaran. Kenapa? Karena Allah itu roh. Tuhan itu adalah roh. Nah, jadi teman-teman, suara saya jelas nggak? Jelas ya? Oke. Jadi teman-teman, setiap orang atau setiap murid Kristus, kan murid selalu ikut gurunya. Dimanapun gurunya ada, muridnya tetap ada di situ. Lihat, di mana Yesus ada, muridnya ada. Nah, hari ini, Yesus naik ke surga, tapi kita nggak sendiri. Seperti janji Yesus, bahwa dia akan mengirim seorang penolong yang lain. Nah, yaitu Roh Kudus. Nah, teman-teman, setiap orang yang percaya Yesus, dia akan menjadi murid Yesus, dan dia selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Ingat, Tuhan itu, Allah itu adalah roh. Jadi kita harus berjalan bersama dengan roh Tuhan. Berjalan dengan roh gimana? Minggu lalu kita udah belajar. Berjalan dalam roh, yaitu apa? Berjalan selalu memikirkan hal-hal yang dari roh. Waktu teman-teman berjalan memikirkan tentang firman Tuhan, memikirkan atau sadar akan hadirat Tuhan, berarti teman-teman berjalan bersama Tuhan. Berjalan di dalam roh. Karena kenapa? Memikirkan hal-hal yang dari roh. Paulus bilang, setiap orang yang percaya Yesus, dia akan dipimpin oleh Roh Allah. Dan dia memberi dirinya untuk dipimpin. Hari ini ada banyak orang percaya kepada Yesus, tapi belum tentu hidupnya bersama Yesus. Belum tentu hidupnya berjalan bersama Yesus. Lah, kalau orang yang berjalan bersama Yesus itu gimana? Ya berjalan di dalam roh. Berjalan yang selalu pemikirnya berpikir kepada hal-hal kebenaran firman. Nah, kalau teman-teman semua nggak pernah baca firman, bagaimana mau berjalan dalam firman? Selalu hari-hari ini banyak loh anak Tuhan tuh sama dengan orang dunia. Ya, saya nggak melarang untuk teman-teman bermain sosmed, tapi hati-hati dengan sosmed. Kenapa? Karena pikiran kita kan di situ. Setiap hari Instagram, TikTokan, waduh, Facebook, waduh, main apa lagi ya kan? Ada banyak dia di sosial media, tapi pikirannya nggak kepada firman. Tapi kalau anak Tuhan yang dipimpin oleh Tuhan, yang hidup berjalan bersama dengan Tuhan, pikirannya selalu memikirkan hal-hal yang dari firman. Nah, dia bisa gunakan sosmed itu untuk mengenalkan siapa Yesus kepada banyak orang. Saya ngelihat ada waktu itu beberapa banyak juga
Yang main TikTok, di TikTok itu dia rekam dalam 1 menit, dia bersaksi tentang hidupnya, bagaimana kasih Tuhan dalam hidupnya. Nah, itu keren. Supaya dunia tahu bahwa Yesus itu berkuasa. Nah, teman-teman, sekali lagi, kenapa demikian? Karena pikirannya selalu tertuju kepada Tuhan. Yaitu apa? Firman Tuhan. Hari ini, kita mau belajar kembali, yaitu apa? Kita mau terus-menerus berjalan bersama dengan Tuhan. Berapa banyak teman-teman hidupmu mau terus-menerus berjalan bersama dengan Tuhan? Saya percaya teman-teman mau hidupnya terus berjalan dengan Tuhan. Nah, dulu waktu Yesus belum naik ke surga, tadi saya udah bicarakan bahwa di mana Yesus ada, murid-muridnya ada. Di mana Yesus ada, terjadi banyak hal. Pekerjaan Bapa di surga. Kesembuhan terjadi, mujizat terjadi, ada sukacita, ada kelepasan. Kenapa? Karena Yesus berjalan bersama dengan Bapa lewat pimpinan Roh Kudus. Nah, ingat ya, teman-teman ingat waktu itu sebelum waktu Yesus dibaptis sama Yohanes Pembaptis, ketika dia dibaptis, lalu Yohanes melihat ada Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati. Dan bukan hanya itu saja, tapi Bapa di surga waktu itu berkata, langit terbuka, lalu Bapa di surga berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Nah, sejak saat itu, waktu Yesus dibaptis, dia dipimpin oleh Roh Allah, yaitu Roh Kudus. Nah, inilah penolong yang Tuhan utus buat teman-teman dan saya. Ada banyak orang yang dibaptis, cuman baptisan Yohanes. Apa sih baptisan Yohanes itu? Baptisan Yohanes adalah baptisan ketika kita percaya Yesus. Tapi nggak berhenti situ. Yesus juga akan membaptis. Yaitu apa? Dengan baptisan Roh Kudus. Masa sih? Coba kita lihat di dalam Injil, di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Kisah 2 ayat 38, firman Tuhan berkata begini. Jawab Petrus, nah ini Rasul Petrus bilang, bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, teman-teman, jadi teman-teman bukan cuma dibaptis air sebagai tanda pertobatan dan terima Yesus, tapi kita juga akan menerima baptisan Roh Kudus. Nah, siapa yang membaptis itu? Yesus sendiri. Bahwa dia akan membaptis kita dengan Roh Kudus. Bukan hanya baptisan air. Baptisan air dibaptis oleh hamba Tuhan. Tapi bukan hanya itu, tapi Yesus sendiri akan membaptis dengan Roh Kudus. Nah, beberapa minggu yang lalu sebelum PSBB, saya melihat bahwa teman-teman ada beberapa yang sudah dibaptis Yesus dengan Roh Kudus. Salah satu tandanya dia berbahasa bahasa baru atau berbahasa roh. Rohnya berdoa kepada Tuhan. Kenapa? Karena ada Roh Kudus di dalam hatinya. Nah, itu adalah seorang penolong yang diutus Bapa di dalam kita. Nah, pertanyaan begini, teman-teman mau nggak jadi murid Kristus? Tuhan nggak cari pengikut loh, tapi Tuhan cari murid. Makanya Tuhan Yesus bilang ini, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dia nggak cari pengikut, dia cari murid. Apakah hari ini teman-teman mau jadi murid Kristus?
Yang mau jadi murid Kristus, katakan kepada dirimu sendiri, saya mau menjadi murid Kristus. Amin. Nah, ingat, hari ini adalah hari-hari akhir. Kita nggak tahu kapan Yesus datang. Tapi Yesus datang ingin mencari murid. Yaitu apa? Seorang murid dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan bersama dengan Roh Kudus. Supaya nama Tuhan dimuliakan. Nah, teman-teman, hari ini teman-teman mesti sadar, setiap teman-teman yang percaya, teman-teman tidak sendiri, tapi teman-teman ada seorang penolong yang diutus sama Bapa. Karena Yesus minta sama Bapa. Teman-teman, Yesus bilang, lebih baik aku pergi. Kalau aku nggak pergi, Roh Kudus nggak turun. Kenapa demikian? Karena Yesus sebagai manusia, dia dibatasi oleh waktu, dibatasi oleh tempat. Oh iya dong. Sekarang gini, kalau misalnya Yesus nih hari ini adalah, dia tinggal di Israel. Apakah dalam waktu yang sama dia bisa di Indonesia? Enggak. Karena keterbatasan tubuh. Ya, dia juga manusia, tapi dia juga Tuhan. Makanya Yesus bilang, lebih baik aku pergi kepada Bapa, dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan dia minta Bapa untuk mengirimkan kepada teman-teman seorang penolong, yaitu Roh Kudus, Roh Suci. Nah, karena dia roh, tidak dibatasi oleh tempat, tidak dibatasi oleh waktu. Di dalam waktu yang sama, Roh Kudus bisa bekerja di segala tempat. Itu keren banget. Nah, makanya teman-teman, hari ini kita mesti belajar kalau Roh Kudus adalah pribadi yang selalu ada bersama kamu. Sekali lagi pertanyaannya, kamu mau jadi murid Kristus nggak? Murid Kristus selalu ikut Yesus. Hari ini kita nggak lihat Yesus, tapi tanda murid Kristus, dia selalu ikut Roh Kudus. Di mana Roh Kudus ada, dia mau dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, itu namanya berjalan dalam Roh, berjalan terus dalam Roh. Nah, murid Kristus harus berjalan dalam Roh Kudus. Nah, hari ini kita mau kenal Roh Kudus itu siapa sih? Itu adalah pribadi. Makanya Tuhan bilang seorang penolong. Nah, dia pribadi loh, ada dalam hidup teman-teman. Coba kita mau lihat apa sih? Emang dia pribadi. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Seorang sosok pribadi, dia punya pikiran, dia punya perasaan, dia punya kehendak. Benar nggak teman-teman? Coba kita lihat di dalam slide-nya. Nah, kita mau lihat bukti bahwa Roh Kudus adalah pribadi. Ya, ini dia. Yang pertama, kita lihat apa yang Paulus tulis. Kelihatan nggak ya? Oke, ini dia. Oh, nggak kelihatan di sini. Tapi nggak apa-apa, nanti slide-nya aja. Nah, teman-teman, yang pertama, seorang pribadi, dia punya kehendak. Teman-teman kan sosok pribadi. Teman-teman punya kehendak, punya kemauan, punya kehendak. Kita lihat di dalam 1 Korintus 11 ayat 21. Nah, 1 Korintus 11 ayat 21, saya nggak tahu teman-teman di online kelihatan nggak ya tulisan Alkitabnya. Saya rasa kelihatan. 1 Korintus yang tadi. Oke. Mungkin kelihatan kalian tadi ya. Kembali ke slide aja. Nah, 1 Korintus pasal 12 ayat 11 bilang begini, tetapi semua ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama,
Ia memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Wow, ternyata Roh Kudus sosok pribadi, dia punya kehendak loh. Nah, teman-teman mesti tahu, Roh Kudus pribadi, sekalipun kita nggak ngeliat dia, tapi dia ada di dalam kita. Dia ada bersama dengan kita. Kita mesti sadar, Roh Kudus ada di dalam kita. Coba katakan, Roh Kudus, engkau ada di dalam saya. 2, 3. Roh Kudus, engkau ada di dalam saya. Nah, dia punya kehendak. Nah, yang kedua, karena dia pribadi, dia juga punya pikiran. Coba kita lihat. 1 Korintus 2 ayat yang ke-10 bilang begini. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki, dia selalu diam di dalam diri kita. Nah, ayat 20 bilang begini. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Nah, teman-teman, kita hari ini tahu peran Roh Kudus. Dia akan menyadarkan kita terus-menerus akan kehadirat Yesus. Karena Yesus kan berjanji sebelum naik ke surga, aku akan menyertai engkau selama-lamanya. Nah, yang ngingetin siapa? Roh Kudus di dalam kita. Sekali lagi katakan, Roh Kudus ada di dalam saya. 2, 3. Roh Kudus ada di dalam saya. Nah, makanya berjalanlah bersama Roh Kudus. Dia pribadi. Nah, bukan hanya itu aja. Tapi peran Roh Kudus yang kedua adalah apa? Nah, peran yang kedua, dia mau mengajarkan kita tentang Kristus. Nah, teman-teman, kita kebanyakan belajar Yesus, tentang Yesus di gereja. Gereja aja seminggu sekali. Sekali aja cuma beberapa menit. Tapi nggak terus-menerus, bagaimana kita mau kenal. Tapi lewat Roh Kudus, dia akan mengajarkan kita untuk tambah mengenal pribadi Yesus. Yohanes 14, ayat 25 dan 26. Ini dia fungsi Roh Kudus juga dalam hidup kita. Yohanes 14, ayat 25 dan 26. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, akan diutus oleh Bapa dalam namamu. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ini dia. Peran Roh Kudus di dalam hidup setiap kita murid-murid Kristus, orang-orang percaya. Dia akan mengajarkan segala sesuatu. Di dalam kondisi COVID-19, pandemik seperti ini, di dalam kondisi krisis ekonomi, mungkin teman-teman yang sekolah, mungkin teman-teman yang kuliah, atau sebagian yang kerja, Roh Kudus nggak tinggalin. Dia diam bersamamu, tapi dia akan mengajarkan segala sesuatu. Bagaimana tetap kuat, dan bagaimana kita boleh menjadi berkat di masa-masa saat ini. Di masa-masa akhir zaman ini, kita akan menjadi kuat dan menjadi saksi. Orang bilang, wih, kok lu hebat ya. Dalam kondisi kayak gini tetap kuat, tetap bersuka cita. Karena Roh Kudus mengajarkan kita. Dan bukan itu aja. Dia yang merimain, dia yang mengingatkan kita akan perkataan-perkataan Kristus. Waktu kita lagi lemah, Roh Kudus ingetin. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Wih, tapi ingat, kalau kita nggak baca firman, apa yang mau diingetin? Kalau diingatkan berarti sesuatu yang kita pernah tahu, diingetin kembali. Kalau kita nggak pernah tahu, gimana mau diingetin? Nah, jadi ingat minggu kemarin, orang yang berjalan bersama Roh Kudus, dia selalu memikirkan hal-hal yang dari Roh. Yaitu apa? Firman Tuhan. Baca firman, hafalkan firman,
Nah, itu yang mengajarkan kita, tapi kita nggak sendiri. Ya, kita ada pribadi, yaitu penolong itu. Itu Roh Kudus. Coba katakan sekali lagi buat dirimu. Di dalam saya ada Roh Kudus. 2, 3. Di dalam saya ada Roh Kudus. Nah, itu peran yang kedua. Dia selalu mengajarkan kita tentang Kristus. Peran yang ketiga. Apa sih peran yang ketiga? Nah, ini dia. Kita dapat menjadi alatnya Tuhan untuk menyaksikan kuasa Allah. Teman-teman tahu kan? Di mana Yesus waktu itu ada? Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh. Yesus menyembuhkan orang yang buta. Yesus melepaskan orang yang terikat. Kenapa? Karena ada kuasa Allah menyertai dia. Tapi ingat teman-teman, sejak kapan Yesus mulai melayani? Sejak dia dibaptis dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Yesus nggak berjalan sendiri loh. Ada Roh Kudus. Nah, hari ini kita juga mau menjadi alat dan saksinya Tuhan. Menyatakan kuasa Bapa di surga. Sama seperti Yesus. Firman Tuhan berkata demikian, kalau kamu percaya, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa. Bahkan pekerjaan yang lebih besar dari apa yang pernah Yesus lakukan. Wih, keren. Masa sih? Oh iya. Kenapa? Karena Roh Kudus, roh yang Yesus berikan, sama dengan roh yang waktu memimpin dia di dunia ini. Mari kita baca di dalam Yohanes 15 ayat 26 dan 27. Semua itu kukatakan kepadamu. Oh, ini dia. Semua itu kukatakan tetapi Yohanes 15 ayat 26 dan 7, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena dari semula bersama-sama dengan aku. Nah, yang ini murid-muridnya diingetin untuk mereka menyaksikan tentang Yesus karena mereka bersama Yesus. Tapi bukan cuma murid-muridnya, kita juga harus belajar bersaksi. Berapa banyak teman-teman yang pernah mengalami kebaikan Tuhan? Nah, kalau teman-teman pernah mengalami kebaikan Tuhan, itu modal kita bersaksi. Karena kenapa? Karena Roh Kudus yang akan bersaksi di dalam hidup kita. Keren ya? Belajar untuk bersaksi. Tadi pagi saya ketemu dengan seorang teman. Nah, saya bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Bagaimana Tuhan menyembuhkan saya dan membuat saya menang dari maut. Saya bersaksi. Di mana waktu itu ya kan maut ingin menyerang saya. Tapi karena kuasa kehidupan, yaitu darah Yesus, saya dimenangkan. Saya dimenangkan dari maut. Itu dia, kita bersaksi. Nah, teman-teman akan jadi saksi juga bersama dengan Roh Kudus. Teman-teman nggak sendiri. Nah, Kisah 1 ayat 8 bilang gini. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di seluruh Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, Roh Kudus selalu ada bersamamu, dan dia ingin juga kamu menjadi saksi. Hari ini, teman-teman, mari kita mau menjadi murid Kristus yang berjalan bersama Roh Kudus. Selalu sadar Roh Kudus ada di dalam kita. Dia yang menyadarkan kehadiran Kristus terus-menerus dalam hidup kita. Karena Roh Kudus ada di dalammu. Dia yang akan mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan kebenaran firman. Makanya berjalan terus setiap hari dengan Roh Kudus.
tanda orang berjalan dengan Roh Kudus. Dia selalu mau diajar. Roh Kudus, tolong dong ajarin saya. Dia pribadi. Nah, pernah nggak tiap hari kita ngomong sama dia? Dimanapun, kapanpun, dia selalu ada bersama dengan teman-teman. Nah, yang ketiga, dia juga yang akan menjadikan kita untuk menyatakan kuasa Allah di dalam setiap aspek hidup kita. Kalau ketemu orang teman kita yang sakit, kita doain. Biar nanti bukan kita, tapi kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam dia. Nah, itu dia. Nah, hari ini teman-teman kita belajar bagaimana kita mengenal pribadi Roh Kudus. Dialah yang diutus oleh Yesus. Dia minta kepada Bapa dan Bapa mengutus Roh Kudus ada dalam hidupmu. Makanya belajar setiap hari selalu sadar akan hadirat Roh Kudus. Dia pribadi. Dia punya pikiran, dia punya perasaan, dan dia punya kehendak. Dan dia mau selalu berjalan bersamamu. Gimana cara berjalan dengan Roh Kudus? Punya pikiran-pikiran yang selalu memikirkan tentang roh, yaitu firman Allah. Dan mulai sadar, selalu minta Roh Kudus, ajarinku dong segala sesuatu, dan ingatkan aku akan kebenaran firman. Nah, itu dia. Itu tandanya dia berjalan dengan Roh Kudus. Hari ini teman-teman, mari. Satu saat saya ketemu dengan seorang, Roh Kudus ingetin. Coba tantang dia untuk dia bisa menjadi saksi dan jadi berkat. Oh, lalu tiba-tiba saya ngomong dengan dia, mau nggak kamu jadi berkat buat orang-orang di sekitar kamu? Oh, mau. Waduh, saya kaget. Itu Roh Kudus ada bersama dengan kita. Waktu dia bilang mau, saya bilangin, oke, kita akan belajar jadi murid Kristus. Kamu mau saya murid kan? Oke, saya murid Kristus, kamu murid Kristus. Kita sama-sama belajar menjadi murid Kristus. Saya akan memuridkan kamu, kamu akan memuridkan banyak orang. Nah, itu keren. Dimanapun teman-teman ada, Roh Kudus ada bersama dengan teman-teman. Amin. Mari, saya encourage teman-teman, minggu ini, terus berjalanlah bersama Roh Tuhan. Terus berjalanlah di dalam Roh, yaitu apa? Berjalan terus dengan memusatkan pikiran kepada firman. Yang kedua, sadar kalau Roh Kudus ada dalam kita. Coba katakan sekali lagi, Roh Kudus ada di dalam saya dan selalu bersama saya. 2, 3. Roh Kudus ada di dalam saya dan selalu bersama dengan saya. Hari ini teman-teman, belajar setiap hari. Jadi andalkan Roh Tuhan yang ada di dalam dirimu. Jangan gini, aduh Tuhan tolong. Ini Tuhan jauh banget. Padahal Roh Kudus ada dalam dia. Harusnya ngomong, Roh Kudus, kau ada bersamaku, tolong aku dong. Nah gitu, karena dia pribadi. Dia ada bersama dengan dirimu. Kayak gitu, misalnya lagi, aduh dikecewain sama teman. Ngomong sama Roh Kudus saya kecewa nih. Ajarin saya dong, ingetin dong perkataan Kristus, nah itu dia. Jadi hari ini kita belajar bagaimana berjalan bersama dengan Roh Tuhan. Ingat, seorang murid Kristus, dia selalu berjalan dengan Kristus. Tapi waktu Yesus naik ke surga, dia mengirim seorang pribadi, yaitu seorang penolong Roh Kudus. Hari ini, kita semua menjadi murid Kristus. Seorang murid Kristus dia selalu berjalan mengikuti Roh Kudus. Itulah tandanya kita adalah murid-murid Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati teman-teman. Saya mau berdoa hari ini buat teman-teman. Bapa di surga, hari ini aku berdoa buat setiap rekan-rekan kami yang hari ini mendengar kebenaran firman-Mu. Kami bukan cuma dengar, kami bukan cuma tahu, tapi hari ini kami sadar bahwa Yesus minta kepada Bapa bahwa dia akan mengirimkan seorang pribadi penolong, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus, kau ada bersama dengan kami hari ini, ajar terus-menerus, kami sadar bahwa Engkau Roh Kudus adalah pribadi. Engkau memiliki pikiran, kau memiliki perasaan, kau memiliki kehendak. Aku mau selalu sadar, aku mau selalu berjalan bersamamu Roh Kudus. Aku mau selalu mengikuti pimpinanmu Roh Kudus, karena
Setiap kami rindu menjadi murid Kristus. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus ada bersama dengan kami. Hari ini, berapa banyak teman-teman yang percaya kalau teman-teman Roh Kudus ada dalam hatimu dan engkau mau memberi dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau engkau mau, saya mau berdoa buat engkau. Taruh tangan kananmu di dadamu, saya mau berdoa dimanapun kamu berada. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Yesus, kau lihat tangan-tangan yang tertaruh di dada, teman-teman kami memiliki iman percaya dan memiliki kerinduan untuk selalu sadar dan mau berjalan bersama Roh Kudus. Hari ini kau lihat tangan-tangan yang tertaruh di dada. Bukakan mata hati mereka, bukakan telinga hati mereka, supaya teman-temanku sadar bahwa Roh Kudus selalu ada di dalam hidup mereka masing-masing. Mari Roh Kudus, ajarkan setiap kami dalam segala hal untuk selalu sadar akan Yesus, untuk kau ingatkan akan kebenaran-kebenaran Kristus di dalam diri teman-temanku, dan pakai kami semua teman-temanku yang taruh tangan di dada untuk kau pakai menjadi alatmu menyatakan kuasa Allah. Seperti Yesus berjalan bersamamu Roh Kudus, dia menyatakan kuasa Bapa di surga. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang mengalami kelemahan dikuatkan. Dan aku berdoa, teman-temanku hari ini yang taruh tangan di dada, mereka juga siap untuk dipakai oleh-Mu Roh Kudus menjadi alat-alat kemuliaan Bapa, menyatakan kuasa Bapa di surga. Terima kasih, materaikan firman-Mu. Sepanjang minggu ini kami mau berjalan bersama-Mu Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua.